Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Dan tidak terasa kita telah berada di pertengahan bulan Rajab, yaitu memasuki 10 kedua bulan Rajab. Di sini saya akan membahas tentang 5 larangan di bulan Rajab, hindari agar tak diganjar dosa berlipat. Namun sebelumnya bagi para sahabat jangan lupa subscribe dulu channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa mengupdate video bermanfaat. Dan jangan lupa juga menonton sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Sahabat yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita ketahui bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan suci dan penuh kemuliaan. Selain dianjurkan untuk memperbanyak amalan baik di bulan ini, ada pula beberapa larangan bulan Rajab yang pantang dilakukan. Meninggalkan perbuatan yang dilarang selama bulan Rajab sudah dicatat sebagai ibadah, sehingga kemuliaan bulan ini tidak dirusak oleh perbuatan atau hal-hal yang diharamkan. Memuliakan bulan Rajab yang juga dimuliakan Allah merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Seperti dalam sebuah tafsir dijelaskan, maka muliakanlah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Maka sungguh keagungan sesuatu bila diagungkan oleh Allah kepadanya. Imam Ibnu Katsir. Selain itu, perintah menjauhi larangan bulan Rajab ini telah dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Lantas, apa saja hal-hal yang diharamkan selama bulan Rajab dan ganjaran bagi orang yang melakukan perbuatan buruk di bulan mulia ini? Nah, bagi sahabat yang dirahmati Allah, simak berikut larangan yang harus kita hindari saat bulan Rajab. Yang pertama yaitu berbuat zalim. Zalim adalah salah satu perbuatan yang merusak nilai-nilai kemuliaan dan keagungan dalam bulan Rajab. Contoh perbuatan zalim ini adalah melakukan maksiat, meninggalkan taat atau kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala, berlaku tidak adil atau semena-mena kepada sesama manusia, melakukan tindak kekerasan, fitnah, dan banyak lagi lainnya. Siapa saja yang melakukan zalim atau perbuatan keji di bulan agung, maka ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh lebih agung besar pahalanya di dalam bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sedangkan zalim pada bulan tersebut juga lebih besar dari zalim di bulan-bulan lainnya. Imam Al-Baghawi. Kemudian perbuatan yang kedua yaitu berperang dan berburu. Islam sangat melarang umatnya saling bertengkar dan berperang dengan tujuan bermusuhan, apalagi di bulan suci seperti Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan saling bunuh-membunuh di bulan suci itu dosanya lebih besar, dan menahan diri dari amarah dan pertengkaran sangat ditekankan di bulan Rajab agar tidak menyalahi tuntunan agama. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram itu dosa besar. Namun menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Fitnah atau kemusyrikan dan penindasan lebih kejam dari pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu jika mereka sanggup.
Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Kemudian perbuatan yang ketiga yaitu membunuh. Pada dasarnya tidak ada satupun agama di dunia yang menghalalkan pembunuhan. Sebab tujuan agama adalah untuk perdamaian, menyebar kasih sayang dan mengatur tatanan sosial agar lebih baik. Siapa saja yang tega melakukan tindakan membunuh sampai melukai sesama makhluk ciptaan Allah, apalagi di bulan haram ini, maka ganjarannya sangat pedih. Dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Kemudian larangan yang keempat yaitu larangan melakukan maksiat. Bagi sahabat yang dirahmati Allah, maksiat ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, baik itu maksiat terhadap diri sendiri atau melakukannya dengan orang lain, termasuk perilaku berdosa. Apalagi jika melakukan kemaksiatan apapun bentuknya di bulan Rajab, maka akan dilipat gandakan dosanya. Yang dimaksud dari ayat larangan menzalimi diri sendiri adalah larangan dari semua bentuk maksiat dengan sebab apapun pada bulan-bulan haram ini. Hal itu disebabkan besarnya pahala dan sisaan di dalamnya. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir fi aqidati wa syari'ati wal manhaji. Maksiat tak melulu hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran asusila, tetapi melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah juga termasuk bermaksiat. Alih-alih melakukan maksiat, pada bulan Rajab ini sudah selayaknya kita menjauhi perbuatan tersebut dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Kemudian yang kelima yaitu berbuat kekufuran. Kufur adalah perbuatan yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Misalnya syirik dengan mempersekutukan Allah dengan yang lain, ingkar terhadap perintah Allah, menghalalkan hal yang diharamkan seperti riba, zina, dan lainnya. Apapun bentuk perbuatan kufur, sudah pasti tindakan tersebut akan dicatat oleh malaikat Allah sebagai perbuatan dosa dan tentu saja ganjarannya berlipat ganda. Itulah larangan di bulan Rajab yang harus sahabat yang dirahmati Allah ketahui dan juga harus menghindarinya agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di bulan Rajab ini. Sahabat yang dirahmati Allah, amalkanlah perbuatan yang baik di bulan Rajab ini. Perbanyak istighfar, perbanyak berzikir, agar bulan Rajab yang kita lewati ini tidak sia-sia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mampu menghormati dan memuliakan bulan Rajab dengan meninggalkan perbuatan terlarang di bulannya. Dan bagi sahabat yang ingin mengamalkannya, jangan lupa tulis qabiltu di kolom komentar beserta hajat-hajatnya yang belum terkabulkan. Semoga semuanya mengaminkan doa-doa sahabat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.